السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات والآباء والأمهات rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Panduan Keluarga Sakinah, dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya di bab yang ke-19. Pada bab yang ke-19 ini penulis, yakni Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di bab yang ke-19 beliau meletakkan pembahasan tentang talak, di mana sebelumnya sudah dibahas di bab yang 18 tentang kedurhakaan, an-nusyuz. Bagaimana nusyuz ataupun kedurhakaan seorang istri kepada suami, atau kedurhakaan seorang suami kepada Allah dengan berbuat jahat ataupun zalim terhadap istrinya. Maka masing-masing ada konsekuensi hukum, terutama di dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari peraturan dan perundang-undangan, khususnya di Indonesia juga membahas tentang masalah muamalah suami istri. Di sana ada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam masalah rumah tangga. Namun kita lebih merujuk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya, syariat Islam. Taib, itu sudah kita bahas, dan lanjutan dari pembahasan itu berkaitan dengan talak, at-talaq. Karena sebelumnya di bab yang ke-18 ketika kita membahas tentang an-nusyuz, di sana kita dapati tahapan demi tahapan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada syariatnya. Ketika seorang suami mendapati pada istrinya ada kedurhakaan, an-nusyuz, maka mereka diperintahkan untuk mengikuti tahapan-tahapan tersebut, level-level itu yang sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu dengan memberikan mau'izah, nasihat-nasihat kepada mereka, sampai kepada al-hajru, fil madaji', memboikot istri di tempat tidurnya, sampai kepada ad-darb, dibolehkan untuk memukul mereka dengan darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mematahkan, tidak melukai dan menciderai, tapi untuk mendidik. Namun apabila semua tahapan ini, level ini, tahapan demi tahapan ini sudah ditempuh namun tidak mendapatkan titik terang dan tidak mendapatkan pengaruh, tidak memberikan pengaruh pada istri, sehingga kedurhakaan istri tetap saja terjadi, bahkan bertambah, maka di sana ada solusi terakhir. Walaupun ini bukan terakhir kemudian selesai, ada juga tahapannya, yaitu talak.
Pada talak juga bukan sekali menjatuhkan talak kemudian selesai rumah tangganya putus, tidak. Ya, walaupun itu bisa saja apabila memang kedua-duanya atau sang suami betul-betul tidak mau bersama lagi, sehingga di talak yang pertama kemudian tidak ada rujuk dari talak pertama tadi sampai selesai dan habisnya masa iddah, maka selesailah hubungan mereka. Artinya mereka bukan lagi suami istri. Taib, maka di sini akan dibahas oleh beliau apabila tahapan-tahapan saat terlihat nusyuz pada istri, kemudian sudah dilakukan tahapan-tahapan tersebut dari pemberian mau'izah lalu sampai kepada al-hajr fil madaji, sampai kepada ad-darb, belum juga membuahkan hasil mengembalikan kepada kebaikan, maka sampai kepada pembahasan berikutnya atau level langkah berikutnya adalah at-talaq. Di bab yang ke-19 ini Al-Ustadz Yazid rahimahullahu rahmatan wasi'ah membahas tentang talak. Ya, ini sudah masuk bab-bab yang terakhir ini. Sebentar lagi tamat kayaknya. Ya, udah bab 19. Taib. Talak. Kita bacakan. Yang A kata beliau di sini, talak dalam Islam atau at-talaq. Dalam tulisan Arabnya dengan huruf ta ya, at-talaq, tapi dalam bahasa Indonesia kita membacanya dengan ringan, takhfif, talak. Kalau dalam bacaan Arabnya dengan ya tafkhim, dengan tebal bacanya. Ya, talaq dengan qaf. Adapun dengan bahasa Indonesia sudah diringankan, talak biasa. Kata beliau, talak dalam Islam sebagaimana kita fahami dari keterangan yang telah lalu. Nah, itu tadi ya yang firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nah, itu sudah kita lewati pembahasannya. Sebagaimana yang kita pahami dari keterangan yang telah lalu, bahwa agama Islam amat menginginkan terwujudnya suatu rumah tangga muslim yang harmonis dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini juga sudah berlalu ya dari awal pembahasan, dari bab pertama, kedua ini sampai bab 19. Di sana kita dapati bimbingan Islam mengarahkan agar sebuah keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri hendaknya berusaha untuk membangun keluarga itu dengan harmonis dan didukung oleh banyak dalil, banyak sekali. Kalau kita baca lagi kembali dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya akan kita dapati di sana perhatian syariat Islam terhadap penganutnya di dalam membina ataupun membangun sebuah rumah tangga. Ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, dengan saling pengertian, saling percaya dan seterusnya. Ini sudah berlalu pembahasannya. Bahwa Islam sangat menginginkan terwujudnya satu rumah tangga yang muslim di atas dinul Islam, harmonis, dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita juga mengerti beberapa tindakan solusi yang diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri. Sudah kita sampaikan juga sebelumnya bahwa di dalam membangun sebuah rumah tangga itu menggabungkan dua insan yang berbeda ya karakternya, berbeda tabiatnya, berbeda bahkan sukunya. Ya, terkadang bahkan ada yang berbeda negara, berbeda warna kulit, banyak perbedaan. Namun disatukan untuk membangun sebuah bangunan rumah tangga yang itu tidak hanya sehari dua hari, akan tetapi dunia dan akhirat. Ya, maka ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang, butuh bimbingan Islam. Karena didapati manusia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Kecenderungan manusia melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu sehingga membuat mereka berat untuk membangun sebuah rumah tangga dengan menggabungkan dua karakter yang
berbeda karena masing-masing punya hawa nafsu, punya keinginan. Kalaulah masing-masing itu dibiarkan dengan egoistis pribadi, ya ini sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ya, ini sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya dari beberapa kali pertemuan-pertemuan sering kita sampaikan seperti itu. Datanglah Islam di sana. Inilah di antara salah satu tujuan Islam itu diturunkan, Al-Quran diturunkan, Nabi diutus untuk mencontohkan bagaimana sih akhlak, karakter, tabiat, perilaku yang benar sesuai dengan standarnya Allah. Karena dengan standar ini Allah Ta'ala akan turunkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kan yang menurunkan itu Allah. Dan Allah punya standar. Standar itu ada di dalam dinul Islam melalui contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja di dalam banyak lembaga, perusahaan, di tempat pekerjaan pasti ada standarnya. Ya, helm aja ada standarnya. Mobil, motor, semua diletakkan standarnya itu. Nah, begitu juga standar mendapatkan sakinah, rahmah, sakinah, mawaddah dan rahmah tadi itu ada di dalam Islam. Nah, terkadang ada rumah tangga yang tidak memenuhi standar sehingga tidak mendapatkan itu. Nah, gitu dia. Yang dapat apa masalah? Tapi walaupun ada masalah, tetap di dalam Islam ada solusi. Dan sepanjang dia berusaha untuk mencari solusi di dalam Islam, solusi yang paling ujung adalah talak. Ya, supaya apa? Supaya tidak dianggap bahwasanya Islam ini agama yang suka bercerai. Kadang kan ada yang menuduh seperti itu. Dia tidak melihat bagaimana bab 1, 2, 3. Dia langsung melihat bab 19. Nih Islam ini sukanya main talak-talak saja katanya. Dia bacanya bab 19. Dia enggak baca bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Begitu luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya mengutus nabinya menjelaskan bagaimana standar mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketika standar ini tidak ada dalam sebuah keluarga, enggak memenuhi standar, ya demikianlah yang banyak muncul itu permasalahan. Di mana permasalahan itu bukan meningkatkan kualitas keluarga, ya, kualitas kehidupan, tapi permasalahan itu menumpuk sehingga membuat jauh dari standar tadi. Allah Ta'ala pun tak menurunkan sakinahnya sehingga tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga. Mawaddah yakni mahabbah, rasa cinta itu pun kadang sudah mulai terkikis. Akan begitu akhirnya. Rahmat Allah ya enggak diturunkan. Allah enggak mau menurunkan rahmatnya pada orang-orang yang saling membenci. Enggak mungkin Allah enggak akan turunkan rahmatnya itu kepada orang-orang dalam sebuah lingkungan, ruang lingkup yang bersama. Karena ruang lingkup kehidupan yang paling dekat itu suami istri. Ya, selain itu ada batasan. Bapak sama anak saja ada batasan aurat, ya kan begitu. Ya, bapak sama anak perempuan, ibu sama laki-laki itu ada batasan. Tapi kalau suami istri itu enggak ada batasannya. Mereka diibaratkan seperti satu tubuh. Mereka diibaratkan seperti satu jasad. Yang satu menyingkap, dua-duanya terlihat auratnya. Antum libasun lahun, ya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri itu pakaian bagi kalian wahai suami, kalian juga itu pakaian bagi istri. Jadi harus dua-dua. Kalau satu saja udah enggak sejalan, maka seperti menyingkap aurat bagi yang lainnya, terbuka akhirnya. Nah itu. Jadi jangan dilihat pembahasan dalam Islam itu di talaknya saja. Kemudian mengatakan Islam ini memang agama yang suka berpisah, yang suka bercerai-berai, ya, yang suka dengan talak-talak saja. Ini buktinya ada pembahasan talak. Justru talak ini diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai solusi yang terakhir. Maka dari itu ketika membangun sebuah rumah tangga, jangan terburu-buru mikir talak tanpa mengikuti level-level sebelumnya, tahapan-tahapan sebelumnya itu belum dia ikuti. Ya, yang kita bahas sebelumnya. Taib.
Nah, di situ pentingnya adanya panduan. Makanya di sini beliau membuat sebuah panduan karena beliau urut pembahasan ini ya udah terakhir. Karena udah nggak ada jalan yang lain lagi, mau tidak mau ya dipisah. Ya, dipisah. Karena apabila sekiranya ya talak ini anggaplah tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan wajib tetap bersama, sesakit apapun, semaksiat apapun, sekufur apapun, tidak boleh talak. Wah, kacau. Justru mafsadat, kerusakannya lebih besar. Seorang istri mendapati suaminya melakukan maksiat dan kekufuran, bahkan kemurtadan, lalu dia mengatakan tidak boleh talak, nggak boleh berpisah karena nggak ada syariatnya. Nah, ini kacau. Ini akan menambah tersiksanya manusia. Atau sebaliknya, seorang suami nggak boleh mentalak istrinya, nggak ada hukum talak, harus bersama sampai mati. Mendapati istrinya tidak taat kepadanya, membangkang, melawan, durhaka, nggak boleh, tetap dipertahankan. Ya, bahkan sampai kepada tingkat kekufuran istrinya atau sampai berzina misalnya, na'udzubillah, nggak boleh, tetap harus dipertahankan. Tersiksa suami. Lalu bagaimana bisa membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Di dalam rumah tangga itu dipenuhi dengan kemungkaran. Nggak akan dapat itu. Akhirnya yang terjadi adalah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, membiarkan kemaksiatan itu di depan mata, bantu membantu dalam kemaksiatan. Taib. Maka dari itu talak ini juga ya, ketika disyariatkan oleh Allah Ta'ala, bukan sekali talak langsung putus ya. Karena saya kemarin sempat mempelajari itu kaum istisyraq ya ini orientalis lah, namanya saja Orient gitu kan, maksudnya dari timur. Tapi mereka sengaja membahas, tapi sebenarnya perbuatan-perbuatan orang-orang barat yang tidak menyukai Islam. Mereka mempelajari hukum-hukum Islam, ya, mempelajari syariat-syariat Islam, mempelajari kebudayaan orang timur, tapi mereka ingin mencari celah. Salah satu celahnya itu masalah talak ini. Ya, salah satu celah mereka untuk menggulingkan, menjatuhkan kehormatan Islam, yaitu mereka ambil dari sisi pembahasan talak. Ya, dengan menuduh Islam itu dalam mendidik rumah tangga itu memberikan solusinya pisah. Nah, gitu ya, pisah, sedikit-sedikit pisah, tanpa melihat secara keseluruhan. Taib. Kita bacakan lagi. Nah, kata beliau di sini, meskipun demikian, bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil. Karena persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Nggak mungkin lagi kalau sudah dua insan itu yang harusnya mereka bersatu, bergabung, dan bersatunya mereka bukan bersatu jasmani saja, jasmani dan harusnya ruhani. Itulah dia suami istri. Bukan jasmaninya saja yang sudah bersatu menempel. Ya. Ruh keduanya itu juga menempel. Ya. Makanya di antara tanda sayang Allah Ta'ala sama orang yang baik-baik, kata Allah Ta'ala, laki-laki yang baik-baik itu cocok untuk wanita yang baik-baik. Wanita yang baik-baik cocok untuk laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang jelek cocok untuk wanita yang jelek. Ya, atau sebaliknya. Itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ini di antara surat yang banyak membahas tentang keluarga dan kehormatan keluarga. Sering-sering baca surat An-Nur. Ya, dia banyak membahas itu. Bahkan pembahasan tentang zina ada dalam surat An-Nur itu. Di awal-awal sudah bahas tentang zina. Ya. Nah, di antaranya ayat yang kita bacakan ya tentang itu tadi, Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, kata Allah. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sampai seperti itu Allah mengatakannya. Sampai ditakkid, berulang Allah mengulanginya. Sampai 2 kali Allah mengulangi. Wanita-wanita yang khabithah.
Khabithah ini kan sebenarnya maknanya itu lawan dari thayyib ya. Lawan thayyib itu khabith. Khabith ini sebenarnya sifat untuk setan. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sifat setan. Ya, yang suka berbuat jahat, suka berbuat kotor, berbuat kekejian dan semisalnya. Ya, zina termasuk ya bermudah-mudahan dengan perbuatan zina. Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang khabith, yang buruk, yang jelek itu untuk laki-laki yang semisal. Karena Allah Ta'ala sebenarnya tidak suka untuk hambanya yang baik dapat yang buruk. Begitu kan? Yang baik hambaku ya baik juga. Makanya Allah Ta'ala menamakan salah satu nama Allah apa? Thayyib. Itu nama Allah itu Thayyib. At-Thayyib itu nama Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah enggak mau menerima yang khabith. Allah enggak mau menerima yang najis. Makanya sholat kita itu tanpa najis. Karena Allah enggak mau menerima sholat itu yang ada najisnya di badan, di pakaian, di tempat sholat. Enggak mau Allah. Allah itu bersih. Ya, baik dia. Dan tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Sholat kita, sedekah kita itu dari harta yang halal. Enggak mau dia terima dari harta yang ghulul. Ada juga hadisnya itu. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tak akan terima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah Ta'ala enggak akan menerima sedekah dari hasil korupsi, menggelapkan harta orang, milik orang lain kemudian dia sedekahkan, enggak diterima sama Allah sebagai kebaikan itu tentunya. Innallaha thayyib. Makanya Allah mengatakan tadi al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang khabithah itu untuk laki-laki yang khabith. Lalu Allah Ta'ala ulangi lagi, wal khabithuna lil khabithat. Sama laki-laki yang khabith, laki-laki yang buruk, yang kotor, yang jelek itu untuk wanita yang begitu juga sama kayak dia. Ketika Allah menyebutkan yang laki-laki wanita yang thayyibat, wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Allah ulangi. Wanita-wanita yang thayyibah, yang menjaga kesucian diri, menjaga kehormatannya, itu akan Allah Ta'ala gandengkan dengan yang baik juga. Atau sebaliknya laki-laki yang baik itu dia mencari pasangan, akan Allah Ta'ala temukan yang baik juga. Nah itu ya. Nah terkadang ini enggak ketemu. Kenapa itu tadi? Kalau thayyib ketemu thayyibah insyaallah. Ya kan begitu. Tapi yang masalah itu tadi akan menimbulkan masalah khabithah dengan khabith, khabith dengan khabithah. Sehingga apa, meskipun demikian, tapi bukan berarti laki-laki yang baik ketemu dengan wanita yang baik Allah Ta'ala jodohkan, kemudian bukan berarti mereka enggak pernah berselisih, enggak pernah bertengkar, bukan itu maknanya. Pertengkaran dan perselisihan itu sudah ketetapan di sisi Allah untuk anak Adam. Ya. Itu ketetapan untuk anak Adam. Hanya saja laki-laki yang baik, wanita yang baik ketika bermasalah maka mereka mampu menyelesaikan masalah dengan baik pula. Permasalahan yang mereka hadapi justru meningkatkan kualitas hidup, menambah pengalaman hidup, menambah kedewasaan, kewaspadaan dan kehati-hatian. Itu dia bedanya. Bukan berarti enggak ada masalah, enggak mungkin. Dalam keluarga Nabi saja kalau kita membahas sejarah rumah tangganya Nabi, apakah enggak pernah Nabi bertengkar dengan istri-istrinya? Pernah. Ya, pernah bertengkar sama Aisyah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling beliau cinta. Pernah bertengkar. Ya. Sampai melibatkan mertuanya, kan begitu. Abu Bakar. Ya, ketika Abu Bakar didatangkan untuk menenangkan Aisyah ini radhiyallahu anha, ibunda kita, namanya seorang bapak juga, ini buat masalah, ditempeleng Aisyahnya. Bukan tanggung-tanggung, ditempeleng sama Abu Bakar. Langsung Aisyah lari bersembunyi di belakang tubuh suaminya Rasulullah. Kata Rasulullah,
bukan untuk ini kamu saya panggil. Gitu ya. Biar selesai sudah kan begitu ya. Gak usah lama-lama lagi, ditempelengnya anaknya, lari langsung ketakutan, berlindung di balik suaminya. Ya, artinya apa? Ya untuk setingkat manusia terbaik. Nah, begitu ya. Bukan berarti nggak ada masalah, ada masalah itu. Namun permasalahan itu bukan membuat mereka bertambah mungkar, bukan. Ya, bertambah menyimpang, akan tapi itu dijadikan pengalaman hidup. Sikap waspada setelah itu, tidak bermudah-mudahan untuk ya berbuat masalah, memperbaiki diri dan seterusnya. Itulah dia adanya tadi ya, thayyibah, thayyib dan thayyibah. Bukan berarti nggak ada masalah. Ini perlu kita ini kan. Itu ada yang baik-baik, soleh, soleha juga, tapi bertengkar juga. Bukan masalah bertengkarnya. Tapi yang thayyib dan thayyibah ini adalah orang-orang yang ketika mendapatkan masalah, mereka menyelesaikan masalah itu juga dengan thayyib, dengan baik. Tetap dengan baik, dengan sopan santun, dengan sesuai koridor syariatnya. Nah, seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya syariat Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala turunkan tujuannya untuk apa? Kan bukan cuma sebatas pajangan. Dia kan sebagai filter. Ya. Sebagai penyaring dari pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita. Penyaringnya apa? Syariat ini. Yang Allah Ta'ala turunkan ini. Ya. Itulah yang menyaring nanti. Ini bisa, ini nggak bisa, terhenti. Kan begitu saringan kan? Apa yang lolos, apa yang tertahan, nah itu. Ada yang tertahan tidak bisa, ada yang lolos, ada yang dibolehkan. Nah ini tidak dibolehkan. Nah itulah dia tujuan syariat. Ringkasnya, ringannya. Begitu juga di dalam membangun rumah tangga. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, masing-masing antara dua insan, antara laki-laki dan perempuan, suami istri masing-masing punya hawa nafsu, punya ego. Ya, punya egoistis. Itu manusia, itu tabiat manusia. Kalau masing-masing hanya bertahan dengan itu saja, ya nggak akan mungkin. Tapi kalau masing-masing keduanya itu siap, nah ini ciri-ciri yang thayyib dan thayyibah. Kedua-duanya itu siap untuk disaring dengan syariat, ketemu. Ya, terbangunlah tadi sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Allah limpahkan itu. Karena keduanya berada di jalan yang sama. Tapi jika tidak, nah seperti ini. Ya, kata beliau, meskipun demikian bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil. Karena persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Dalam keadaan seperti ini, seorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat ataupun tegas, yaitu talak. Nah, disitulah tadi ketika tahapan demi tahapan yang sudah dibahas sebelumnya, ya tadi sudah kita singgung di awal, memberikan nasihat, ya bahkan memberikan nasihat itu tidak dibatasi dengan waktu, harus sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, selama dia masih melihat celah bahwasanya ini cukup dinasehati, maka terus menasehatinya. Dan bersabarlah di dalam memberikan nasihat. Ya, karena ketika Allah Ta'ala menyebutkan tawasau, saling mewasiat menasihati, Allah mengatakan tawasau bis sabr. Ya, tawasau bis sabr, tawasau bil haq was sabr. Ketika kita memberikan nasihatnya itu benar. Dan sudah kita sampaikan kebenaran tadi, sabar nunggunya. Nah gitu ya, sabar nunggunya. Ulangi nggak apa-apa menasihati itu. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala juga ketika mengingatkan kita kadang berulang-ulang. Ya kan? Allah Ta'ala mengingatkan kita dari kesalahan kita juga kadang berulang-ulang. Kenapa? Karena kita berulang-ulang juga melakukannya. Kena lagi kan begitu. Ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, maka itu tadi menasihatinya tidak terburu-buru, hanya sekali, 2 kali, 3 kali tidak. Ketika kita melihat bahwasanya pintu nasihat itu masih terbuka, nasihati.
Ya, nasihati terus tanpa harus melihat ini seberapa lama. Tidak usah mempertanyakan seperti itu, tapi lihat saja. Sampai nanti ketemu pada titik di mana nasihat itu dianggap berdasarkan hukum syariat, ya kan begitu. Sudah tidak cukup nasihat. Sudah sampai kepada al-hajr fil madaji. Dia harus diboikot. Seperti yang sudah kita bahas, memboikotnya juga tetap di dalam rumah. Enggak boleh memboikot istri itu kemudian disuruh keluar. Ya, tetap dalam rumah. Ya, apakah memboikotnya itu di tempat tidur itu yang umumnya, tapi para ulama menyebutkan ya seperti yang sudah kita bahas, tidak hanya di tempat tidur, tapi jika memang didapati kebutuhan harus diboikot dalam banyak sisi, maka enggak apa-apa diboikot. Ya, kan begitu. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kesadaran atas kesalahannya, kedurhakaannya. Ya, sampai kepada darb. Fadribuhunna. Kata Nabi, pukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak mematahkan, melukai atau mencederai. Ya, hikmahnya apa? Pukulan tidak mencederai supaya suami tidak jatuh kepada zalim, itu satu. Kedua, padahal pukulan itu yang namanya enggak melukai, enggak mencederai, enggak mematahkan, pukulan yang buat ketawa kan? Iya atau tidak? Iya. Pukulan itu buat ketawa, enggak sakit maksudnya. Ya kan begitu juga ketika memukul anak kan hampir sama seperti itu karakter pukulannya. Memukul budak juga. Nah, kan tiga ini. Memukul istri, budak, anak. Nah, itu disyariatkan. Ya, memukul istri, memukul anak ataupun budak. Tapi ada adabnya. Nah, seperti itu. Kalau dirasa kita praktekkan, coba praktekkan itu, enggak sakit. Kita pukul, enggak sakit memang. Ya. Karena yang diinginkan bukan menyakitinya, tapi menyadarkannya, bukan menyakitinya, menyadarkannya. Nah, tatkala syariat Allah Ta'ala ini diterapkan, kan Allah yang membolak-balikkan hati. Kan itu dia. Ya, saat syariat Allah ini ditegakkan, Allah yang berhak untuk merubah hati manusia. Ketika dia melihat hambanya taat terhadap syariat Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan mereka. Itu dia kuncinya. Jadi bukan kita nilai enggak sakit itu harus disakiti, enggak, bukan di situnya. Tapi as-sam'u wa ta'ah. Kita dengar, kita taati, kita laksanakan saja kalau memang itu sudah sampai pada tahapannya. Tapi kalau tidak, maka di sini kata beliau, tindakan tegas yaitu talak. Siapa yang memperhatikan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan talak akan paham bahwa sebenarnya Islam itu sangat menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga serta keabadian jalinan kasih sayang di antara suami istri. Jadi kalau kita memperhatikan hukum-hukum syariat ini secara keseluruhan, jangan perhatikannya di hukum talak saja, seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan hanya melihat hukum talaknya saja, yang dilihat bab 19. Bab 1 sampai bab 18 enggak diperhatikan. Ya, langsung buka bab 19 lalu mengatakan, apa ini Islam? Katanya agama rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Kenapa disyariatkan untuk memutus hubungan suami istri? Ya, maka kata beliau di sini, siapa saja yang memperhatikan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan talak ini, niscaya dia akan paham bahwa sebenarnya Islam ini agama yang sangat menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga, terjalinnya keabadian kasih sayang tadi antara suami istri sampai akhirat, kan begitu, dunia dan akhirat. Ya. Sebagai buktinya kata beliau, Islam tidak menjadikan talak satu kali saja. Nah, ini bukti, salah satu bukti. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, Islam tidak membatasi atau tidak menjadikan talak ini hanya satu kali saja, tetapi 2 kali yang bila terjadi talak perceraian masih dibolehkan untuk rujuk. Salasah quru.
3 kali quru atau salah satu ashhur, 3 bulan. Jadi ada 2 penyebutan, ada 2 lafal. Ada penyebutannya quru, ada penyebutannya ashhur, syahr, bulan. Ya, quru itu lebih maknanya kepada haid. Jadi masa iddah menunggu si suami rujuk atau tidak, nah itu si istri menunggunya 3 kali haid. Ya, karena umumnya wanita haid itu sebulan sekali. Itu umum, itu yang normalnya. Kalau dia tidak mendapati hitungan haidnya itu enggak normal, loncat sana loncat sini, kan ada yang begitu. Ya, faktornya dan sebab-sebabnya kan banyak. Mungkin pernah konsumsi obat, pernah kecelakaan, pernah terjatuh, atau faktor keturunan, dan banyaklah. Intinya tidak normal dia, seperti wanita yang normal gitu ya, yang dia sebulan sekali kelihatan, sebulan sekali haid. Sulit untuk menjangkaunya dari pengukuran haid, maka dia bisa merujuk kepada lafal kedua, salasah ashhur, ya, yaitu 3 bulan, tapi bukan dengan hitungan bulan Masehi, namun dengan bulan-bulan Qamariyah, ya, bulan-bulan Qamariyah Hijriyah, dengan melihat hilal, muncul dan tenggelamnya hilal. Nah, itu 3 bulan. Nah, itu masa menunggu ketika talak itu dijatuhkan oleh suami kepada istri. Nah, itu menunggu 3 bulan, ya cukup lama lah itu 3 bulan. Ya, cukup lama itu 3 bulan, sehingga mereka masih bisa berpikir, enggak langsung pisah. Ya, talak-talak yang rujuk seperti ini, maka status mereka masih sama seperti suami istri. Si istri masih di rumah, si istri masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Hanya saja menunggu suaminya merujuk ataukah tidak merujuknya. Taib. Dengan kata lain, kata beliau, dalam syariat Islam talak dibolehkan. Ya, dengan kata lain, dalam syariat Islam talak dibolehkan. Dan Islam menjadikan penerapannya lebih dari 1 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Ini kata Allah taala. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, istri, kecuali keduanya antara suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kalian para wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa keduanya, tidak berdosa keduanya atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tilka hududallahi fala ta'taduha. Inilah hukum-hukum Allah, janganlah kalian melampaui batas atau melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Artinya jangan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, karena tergolong orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini talak itu 2 kali kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahan atau dia lepas. Ya, dia tahan lagi atau dia lepas. Taib. Ya, dilepas maksudnya ya sudah tidak dirujuk, maka lepas. Kalau dia tahan maka dia rujuk. Ya, dia tahan lagi dan tetap statusnya wanita itu menjadi istrinya. Taib. Selanjutnya kata beliau, seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Nah, ini tadi.
Sekiranya seorang laki-laki atau seorang suami mentalak istrinya, baik itu di talak 1 ataukah pada talak 2, maka si istri tidak boleh diusir atau dikeluarkan dari rumahnya, dari rumah si suami tadi, sampai selesainya masa iddah. Tadi masa iddahnya ya, sampai selesainya masa iddahnya. Bahkan dalam keadaan demikian istri pun tidak berhak keluar rumah, tetap tidak boleh keluar rumah. Jangan karena suaminya sudah mentalaknya, sudah menjatuhkan talak kepada dirinya, lalu dia beres-beres barang kemudian keluar, melarikan diri, pulang ke rumah orang tua, maka ini tindakan yang salah juga. Ya, bukan dari suami tapi dari si istri, karena itu hak suami untuk mentalak. Ya, akan tetapi kesalahan jika si istri langsung pulang atau keluar dari rumahnya atau pergi dari rumah suaminya. Alasan pelarangan hal tersebut tidak lain ialah harapan akan sirnanya kemarahan kedua pasangan yang menyebabkan perceraian. Jadi dilarangnya keduanya berpisah secara jasmani, secara fisik, artinya tetap mereka berdua di dalam rumah mereka sebelumnya, supaya itu tadi harapan untuk kembali masih ada. Berarti dari sini Islam ketika mensyariatkan adanya talak, Allah mensyariatkan adanya talak agar kedua pasangan suami ataupun istri, terutama suami, demikian juga istri bisa menyadari, ya, bisa menyadari akan perselisihan pertengkaran mereka dan bisa kembali kepada kebenaran. Kalaulah talak suami dia jatuhkan disebabkan nusyuznya istri, durhakanya istri, si istri masih bisa berpikir saat dia masih berada di dalam rumah suaminya tadi yang kurang lebih 3 kali haid 3 bulan, dia masih bisa berpikir, ya, masih bisa melihat rumahnya, masih bisa melihat suaminya, masih bisa melihat anak-anaknya. Dia berpikir lagi untuk apa mempertahankan kesalahan dia, ya, egonya dengan kesalahan itu, padahal itu salah, sehingga suaminya mentalaknya setelah melewati beberapa tahapan-tahapan misalnya, lalu ditalak oleh suaminya karena suaminya melihat pada dirinya tidak ada perubahan dari sekian lama, setelah dinasehati, bahkan pernah diboikot, bahkan pernah dipukul, tapi tidak ada perubahan pada istrinya, maka dijatuhkan talak. Maka tidak boleh si istri keluar dari rumahnya. Kalau dia keluar dari rumahnya maka menambah kesalahan. Nah, inilah menambah ruwet jadinya rumah tangga tadi yang harusnya bisa dibangun dengan baik dan benar, maka bangunan rumah tangga itu bisa hancur, sehingga ya terkadang yang menjadi korban adalah anak-anaknya, ya, kalau mereka sudah memiliki anak. Baik. Nah itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan pelarangan si wanita itu keluar dari rumah atau si suami mengusirnya, menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya, tujuannya tidak lain adalah harapan akan sirnanya kemarahan dari kedua pasangan yang menyebabkan perceraian. Kadang perceraian itu bukan disebabkan karena adanya yang melanggar, bukan, tapi karena masalah sepele. Kadang ada seperti itu. Dan kurangnya kedewasaan dari kedua belah pihak, ya, atau masing-masing salah satu dari keduanya atau kedua-duanya menyikapinya dengan sikap yang ekstrim. Padahal kalau mau dilihat permasalahannya apa? Permasalahannya misal contoh lah, ini contoh saja, misalnya hanya permasalahan sambal misalnya, ya kan, permasalahan sambal tapi bertengkar, ya, sampai nyenggol-nyenggol keluarga, sakit hati, nah kan begitu, akhirnya apa? Cerai. Nah kan begitu, ada saja yang seperti itu kejadiannya, masalah sambal misalnya kan begitu, itu contoh saja, banyak sebenarnya yang bisa jadi masalah gitu ya, namanya perselisihan. Ada saja, belum lagi masuk di sana pintu-pintu syaitan, ya, faktornya banyak sih. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran itu banyak syaitannya, bukan nakut-nakuti kayak gundurwo kuntilanak, bukan begitu. Bukan itu maksud setan itu. Setan itu banyak di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yaitu menggoda merusak rumah tangga. Ya.
Dan banyak saja itu dibuat oleh syaitan, itu bisa melalui anak nanti dibujuk oleh syaitan, digoda oleh syaitan untuk memecahkan ini, untuk melakukan ini. Marahlah si ayah, dibela oleh ibu, atau sebaliknya marahlah si ibu, dibela oleh ayah, bertengkarlah keduanya sampai cerai. Kan bisa saja seperti itu. Ya, sehingga masing-masing nggak tenang gitu, nggak bisa menahan emosi. Ledakan amarah itu mudah dan cepat. Kenapa? Karena berkeliarannya syaitan banyak di situ di rumahnya. Al-Quran tak pernah dibacakan, zikir-zikir dan sholat tidak pernah dikerjakan di rumah. Nah gitu dia. Ya, faktor-faktornya banyak sebenarnya, sebab-sebabnya pertengkaran itu. Cuma kita nggak bahas di situ. Ini bahas tentang hukum talaknya. Tapi kalau kita mau bahas sebab-sebabnya, diantaranya itu tadi. Ya, jauhnya rumah itu dari cahaya Allah. Makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini salah satu surat yang ampuh. Sebenarnya semua surat boleh, tapi yang paling ampuh itu adalah surat Al-Baqarah dibacakan di rumah. Ya. Apa bahayanya syaitan ini di rumah? Bukan nakut-nakuti kepala terbang, bukan itu. Itu cuma menakut-nakuti, tapi ya justru dia peluk suaminya, kan begitu kan? Mas, ada hantu. Bukan bertengkar gara-gara begitu. Tapi maksudnya syaitan-syaitan itu merusak hati mereka. Ya, membuat permasalahan. Pernah kan ada kisah ketika Nabi berkumpul. Ya, pada waktu itu ada anak kecil di sana. Sahabat-sahabat tidak mau memulai untuk mengambil kurma, kan begitu. Ya, tiba-tiba ada seorang anak kecil langsung menjulurkan tangannya dengan tangan kirinya, langsung ditahan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau kurang lebihnya anak ini tadi bersamanya ada syaitan. Dia ingin mendahului. Nah gitu ya. Jadi bisa itu. Syaitan-syaitan itu kalau ada di rumah itu, kemudian bukan nakut-nakuti, maksudnya dia nampakkan bukan itu. Ya, kalau itu tinggal lari aja atau tinggal pukul pentung aja, kan begitu. Yang bahaya itu dia merusak hubungan. Merusak hubungan. Yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi. Ya. Memisahkan antara suami dan istri. Itu dia. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Allah kan menceritakan tentang kerajaan Nabi Sulaiman itu. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayaitinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas-sihr. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, kata Allah. Yang kafir itu setan-setan itu, kata Allah. Karena mereka ngajarin manusia sihir. Apa di antara tujuan mereka mengajarkan sihir kepada manusia? Yufarriquna bainal mar'i waz zauji. Tujuannya untuk memisah antara suami dan istri. Itu dia. Jadi syaitan itu sengaja ngajarin sihir supaya berantakan rumah tangga. Nah itu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadisnya, innal bayan lasihr. Ya, innal bayan lasihran. Sungguh bagusnya ucapan ini. Ya, apalagi sampai bersilat lidah, ini bisa menyihir. Maksudnya apa? Orang bisa tersihir, bisa terpisah gara-gara ucapan. Ya, bisa orang berpisah gitu. Maksud suami istri itu terfitnah. Kan gitu kan, bisa kan, terfitnah kan, pisah keduanya. Ya, ada yang memfitnah, bahasa kita itu memfitnah lah begitu. Menceritakan ini, menceritakan itu, bertengkar keduanya gitu ya. Tengkar keduanya pisah. Taib ya. Nah, maka dengan adanya tadi bimbingan syariat Islam, bangunan rumah tangga itu lebih terjaga. Bukan berarti tidak ada pertengkaran, tapi setiap adanya pertengkaran di sana mereka akan menghadapinya dengan cara yang baik, sehingga Allah Ta'ala pun meningkatkan mereka
ya lebih mendewasakan mereka dan menjadikan mereka lebih waspada. Taib. Nah, kita lanjut di sini ya. Jadi alasan pelarangan hal tersebut tidak lain ialah harapan akan sirnanya kemarahan kedua pasangan yang menyebabkan perceraian dan harapan akan kembalinya keadaan rumah tangga mereka seperti sedia kala. Keterangan ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, jika kamu mentalak istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah. Wattaqullaha rabbakum. Nah, ini dia. Jadi ketika mentalak istri, talaklah istri itu pada waktu dia mampu menghitung. Nanti akan ada pembahasannya. Mentalak istri lagi haid. Nah, ini talak jahil seperti ini. Ya, suami yang tidak paham tentang hukum talak seperti yang pernah terjadi pada Abdullah bin Umar ya. Nanti akan ada kisahnya itu ya. Kalau sempat nanti, karena ini cukup panjang bahasannya. Nah, itu ya. Jadi talaklah istri itu pada waktu yang dia bisa menghitung. Jangan pada waktu yang dia kesulitan menghitungnya. Nah, ini dia. Wa ahsul iddah, dan hitunglah oleh kalian itu masa iddah. Kalau udah ditalak, catat tanggalnya. Jangan tidak dicatat. Kan banyak sekarang itu ya, ini ya. Ya saya kategorikan banyak karena memang pengalaman saya beberapa kali ada yang bertanya secara langsung, yang bersangkutan yang sedang bersengketa, berselisih, bertengkar, atau melalui perantara-perantara. Kejadiannya seperti itu. Mentalak tapi udah lupa udah berapa lama. Ya, ini gimana mentalak itu kok dianggap sepele? Padahal ini ibadah berkaitan dengan halal dan haram, kemaluan. Nah, ini jangan disepelekan. Makanya hitung, kata Allah, wa ahsul iddah. Ahsa itu artinya menghitung, ihsa. Hitung. Talak, ini tanggal berapa Hijriyah ini? Hitung. Ya. Jadi dia bisa prediksi 3 bulan berikutnya, oh ini masa limit bagi saya untuk berpikir, merujuk atau ya menghabiskan kuota menunggu, kan begitu. 3 bulan. Nah, itu dihitung. Nah, inilah yang benar. Inilah dia talak yang memang tujuannya adalah untuk ibadah, bukan hanya sebatas hawa nafsu. Ya, karena talak ini adalah bagian syariat Islam, berarti talak yang benar tujuannya memang untuk kebenaran di dalam tujuan talak itu tadi. Ada faktor ibadah di sana, bukan hanya sebatas kepuasan hawa nafsu. Nah, ini yang salah. Makanya keberkahan itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Nabi kita SAW juga pernah mentalak dia. Tapi talaknya tersebut di atas ya bimbingan Islam, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebatas hawa nafsu saja, suka-suka atau sesuai seleranya saja, tidak. Baik. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Jadi ketika seorang laki-laki, seorang suami menjatuhkan talak, itu diperhatikan talaknya. Ketika dia mentalak itu, lihat waktunya ini, tanya dulu haid ataukah tidak si istri, kondisinya bagaimana, hamil ataukah tidak. Nah, begitu. Ini harus tahu dia, jadi dia bisa prediksi. Ya, ada beberapa kali kejadian kan seperti itu. Mentalak istri, nggak tahu dia, nggak sadar dia, istrinya lagi hamil tua lagi. Begitu ditalak istrinya, beberapa hari berikutnya melahirkan istrinya. Selesai masa iddahnya. Selesai, bukan suami istri lagi. Ya kan begitu. Ketika mau suami istri lagi, mereka harus kembali lagi menikah lagi seperti semula. Ya, jika tidak, ya maka mereka seperti yang bukan suami istri, kemudian bersentuhan, ya zina jadinya. Nah, ini kan kadang dianggap sepele. Ya, perkara yang sepele, padahal sesuai dengan syariat ini hitungannya bisa jadi mereka sudah
zina. Nauzubillah. Taib. Itu tujuannya talak ini tadi untuk memperjelas status suami istri atau bukan lagi ini keduanya. Ya, kalau bukan suami istri lagi maka tidak boleh mereka berduaan, khulwat, bersentuhan, apalagi sampai berhubungan intim, ya zina hukumnya. Nauzubillah. Taib. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wattaqullaha rabbakum. Setelah tadi ya, ayuhan nabi, nabi yang dipanggil. Nabi diingatkan langsung oleh Allah. Jika kamu wahai nabi, ya termasuk juga kaum muslimin. Maksudnya bukan khusus untuk nabi. Artinya nabi pun mendapatkan khitab ini. Ya, diarahkan kepada beliau dan umatnya. Jika mentalak wanita, talaklah mereka di masa yang bisa dihitung iddahnya, dan hitung iddah itu. Hitung oleh kalian iddah itu. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ini perhatikan kata Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala tadi mengatakan talaklah di masa dia bisa menghitung iddah dan hitunglah iddah itu, lalu kata Allah, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka. Tidak boleh. Allah langsung melarang ini. Allah yang langsung melarang para suami, setelah kalian talak, jangan kalian usir, jangan kalian keluarkan dari rumahnya. Ya, sangkin kata para ulama bahasa ya, sangkin kuatnya, ya, kuatnya dominasi wanita itu di rumah. Allah tidak mengatakan, perhatikan ini ya, la tukhrijuhunna min buyutikum. Allah enggak mengatakan demikian, buyutihin. Padahal rumah itu milik suami. Tapi kata Allah, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka. Gitu ya. Ini bukan dalil berarti rumah itu milik istri. Bukan dalil ya. Bukan dalilnya bahasanya rumah itu milik istri. Bukan. Enggak otomatis, itu tidak ada. Dalam Islam itu semua penghasilan suami otomatis langsung milik istri. Harus ada akad yang jelas, akad intiqalu tamlik. Ya, akdu intiqalu tamlik, yakni akad yang jelas perpindahan kepemilikan. Apakah sifatnya hadiah ataukah hibah? Kalau hadiah kan nominalnya kecil, kalau hibah nominalnya besar. Ya, itu dia. Kalau hibah, perhatikan adab hibah, yaitu harus adil. Adab hibah begitu. Artinya apa? Adil terhadap anaknya juga. Begitu. Ya. Karena bagi seorang laki-laki itu kan adil bukan hanya laki-laki yang punya beberapa istri, bukan. Ketika seorang laki-laki punya satu istri, dia tetap dituntut adil. Kenapa? Karena dia wajib seorang laki-laki kalau masih ada ibunya, ibu. Begitu kan? Istri dan saudari perempuan dan anak perempuan, tapi itu udah anak. Kalau anak nanti ukurannya adil terhadap beberapa anak. Ini kalau tidak, ya siaplah nanti di yaumil akhir Allah akan mengadili dia karena kezalimannya tidak adil terhadap wanita-wanita yang dia wajib untuk menanggungnya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Gitu ya. Adil seorang laki-laki itu kalau masih ada ibunya, ibu dalam satu waktu, ibu, istri, saudari perempuan. Ya, kalau anak, itu di antara anak lagi nanti. Tidak boleh kata Nabi SAW memberi hadiah pada satu anak tapi tidak pada yang lainnya. Apalagi sudah sampai tingkatan hibah, nominalnya besar. Ya, anak yang satu dikasih rumah, yang dua, tiga enggak. Zalim seperti ini. Begitu. Ya, jadi kalau mau semuanya dapat, walaupun enggak harus betul-betul nominal sama, tapi ada dengan jumlah yang besar. Taib ya. Nah, itulah dia, kita ini mukallaf. Itulah dikatakan kita ini insan yang mukallaf, yang dibebani syariat. Itulah tujuan syariat diturunkan. Ya, kalau kita hidup hanya menginginkan sesuai selera kita, ya itu bukan Islam namanya. Islam adalah istislamu lillah. Islam itu adalah ketundukan kepada syariat
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini jadi kata beliau, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan istri kalian itu dari rumah mereka. Wala yakhrujna. Nah, begitu juga jangan pula para wanita itu setelah ditalak dia keluar dari rumahnya. Suami jangan ngusir, istri juga jangan melarikan diri ketika ditalak. Ya. Illa ayyatina bifahisyah. Nah, ini kecuali si istri itu mendatangi perbuatan keji. Ya, itu dia ya. Kecuali jika dia mengerjakan perbuatan yang keji yang nyata. Kalau si istri maksudnya ini zina. Ya, kalau kedapatan istrinya berzina atau bahasa kita itu selingkuh, maka bukan hanya ditalak tapi dirajam sampai mati. Nah, begitu ya. Dirajam sampai mati itu aslinya. Bukan hanya ditalak tapi dirajam sampai mati. Nah, itu. Jadi perlu kita perhatikan, kadang ya ini mungkin bukan menyudutkan laki-laki, tidak juga. Potensi untuk selingkuh itu bukan hanya laki-laki. Nah, gitu ya. Kadang kan di framing lah begitu ya. Seakan-akan itu karena laki-laki yang sering keluar rumah, potensi selingkuhnya itu hanya pada laki-laki. Wanita juga punya potensi itu, makanya ini diingatkan. Nah, begitu. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Illa ayatina bifahisyatin mubayyinah. Kecuali ya wanita tersebut atau istri tadi melakukan perbuatan fahisyah, yaitu zina. Ya, perbuatan zina. Makanya di antara cara menutup wasilah zina pada wanita atau istri yang sering ditinggal suami, kan suami kan kerja keluar, jaranglah di rumah, kan begitu ya, umum ini namanya laki-laki itu keluar. Makanya penyebutannya aja rijal, dari kata rijal, ya kan? Apa rijal? Rijlun itu kaki gitu ya. Karena ada orang baru belajar bahasa Arab, dia baca bukan rojulun, rijlun karena saking miripnya ya. Jadi kata laki-laki itu dalam bahasa Arab itu diambil dari kata sama seperti kaki, karena saking banyaknya dia berjalan untuk mencari nafkah. Ini umumnya laki-laki keluar rumah, dia tinggalkan istrinya di rumah, sehingga apa dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian wahai walahunna alaikum ya an tut'imuhunna wa kiswat, gitu ya. Bagi kalian wahai para suami wajib bagi kalian kepada istri kalian beri makan mereka, memberikan pakaian, berikan tempat tinggal. Ini kan kewajiban. Tapi ketika Allah Ta'ala Nabi SAW menyebutkan istri, wa inna lakum alaihinna alla yuwatti'na ahadan ya takrahunahu. Kewajiban seorang istri ketika suaminya tidak ada di rumah, jangan pernah memasukkan seorang laki-laki pun ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Coba lihat itu. Ya, sampai seperti itu. Sampai ada para ulama yang berpendapat, walaupun ini enggak kuat, sekalipun bapaknya si istri ketika suami tidak izin enggak boleh bapaknya masuk. Sampai ada pendapat seperti itu. Ya, sekiranya bapaknya si istri datang, abangnya atau mahram dia dari keluarga dia datang, tapi suami tidak suka, enggak izin, maka enggak boleh si istri tadi mengizinkan ya orang tersebut masuk. Sampai seperti itu. Walaupun ini bukan pendapat yang kuat, tapi sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud oleh Nabi laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram tidak boleh dia masukkan ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Karena ini wasilah zina. Nah, itu dia. Ya, justru kalau kita melihat dari dalil-dalil yang banyak disinggung itu wanita, istri yang ketika ditinggal oleh suaminya bekerja, maka jaga kehormatan rumah tangga suamimu, jaga kasur suamimu. Kan begitu. Walakum alaihinna alla yuwatti'na furushakum ahadan takrahunahu. Wajib bagi ya istri untuk tidak membiarkan seorang pun menginjak kasur suami.
Sampai disebutkan kasur di situ. Nggak boleh seorang pun diizinkan menginjak kasur suaminya. Taib ya. Artinya tidak boleh memasukkan laki-laki, tapi yang rajih ya ini laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau ayah yang tepatnya walaupun ada khilaf tetap dibolehkan karena itu mahramnya si wanita. Taib, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja ingin menunjukkan bahwasanya kedua-duanya sebenarnya. Makanya lihat dalam surat An-Nur lagi, kembali dalam surat An-Nur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pandangan agar ditundukkan, apakah untuk laki-laki saja? Bukan. Laki-laki dan perempuan dua-duanya. Allah taala menyebutkan laki-laki karena keumuman khitab pertama, seruan pertama itu laki-laki karena memang dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surah An-Nur juga Allah Ta'ala mendahulukan laki-laki. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan ya Muhammad sama laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Wahfadzu furujahun, jaga kemaluan mereka. Katakan sama laki-laki muslim atau mukmin demikian. Tapi setelah itu Allah Ta'ala berikan urutan. Setelah itu wanita. Wa kullil mu'minat. Begitu juga katakan juga kepada para wanita-wanita yang beriman. Agar apa? Ya, agar mereka ya uqdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan, wahfadna furujahun, menjaga kehormatan kemaluan mereka. Sama-sama dua-duanya sama. Enggak laki-laki saja. Cuma ya kadang gitu ya, karena keluar sehingga dianggap paling gampang untuk selingkuh. Sebenarnya ya tinggal di rumah juga memungkinkan untuk selingkuh. Masing-masing menjaga, ya, masing-masing menjaga kehormatan rumah tangganya. Taib. Nah itu ya. Kecuali di sini, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Inilah dia hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Maka siapa saja yang melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Surat Talaq. Jadi sampai ada surat Talaq sendiri ya, surat Talaq. Maksudnya apa kata penulis di sini? Dibiarkan wanita yang ditalak untuk tetap tinggal di rumah suami dalam masa iddah, barangkali suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya. Nah itu, dengan adanya limit waktu tadi, masa menunggu, ya, masa merujuk, sehingga sang suami pun berpikir, masih melihat istrinya di rumah, aduh kasihannya istriku ini, kata dia kan. Masih dia tetap ngurus rumah tangga, ngurus anaknya, masih dilihat ini, kemudian dia sadar, ya memang inilah kekurangan istriku, begitu ya. Sehingga dia pun mengambil pelajaran supaya ke depannya lebih dewasa di dalam menyikapi kekurangan istriku yang satu ini. Kan begitu. Kan bisa saja perceraian itu karena dia melihat kekurangan si istri tadi dalam satu hal, tapi ada kebaikan pada hal yang lain, pada perkara yang lain, sehingga itu dia lihat sebulan, dia lihat 2 bulan, akhirnya dia pun tersadar, kayaknya aduh terburu-buru saya, kan begitu. Banyak kebaikannya, ya, kekurangannya ya memang begini kekurangan dia. Nah, seperti itu ya. Akhirnya dia pun merujuknya kembali, menyesal atas talak yang telah dia jatuhkan tadi. Nah, itu dia. Sehingga merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya. Dan kemudian Allah meluluhkan hatinya agar rujuk kembali, sesungguhnya yang demikian itu akan lebih mudah. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, kita dahuluan aja dulu ya. Pembagian talak itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, fadhol. Bagaimana bila suami berulang kali mengucapkan aku mau pisah? Berulang kali. Itu masuk talak berapa, Ustaz? Ya, itu masuk talak berapa? Nah, itu akan kita bahas sebenarnya nanti ya. Ada istilahnya itu talak tanjiz, ada talak yang
ta'liq. Ada sih nanti itu ya, ada gitu ya. Tapi cukup nanti kita bahasnya pelan-pelan itu biar paham gitu ya. Ada talak yang tanjis, ada yang ta'liq yang dia disyaratkan, nah, begitu. Yang dia disyaratkan. Intinya nanti itu menghukumi ucapan itu tidak hanya sebatas lafalnya saja, akan tetapi maksud. Nah gitu ya, akan tetapi maksud. Makanya ada al-ibrah itu bil maqasid, ya, walaysat bil alfaz wal ma'ani, atau kurang lebih seperti itu ada kaidahnya. Yang menjadi tolak ukur itu adalah apa yang menjadi maksudnya. Apa yang dia maksud dengan kalimat misalnya aku mau pisah. Ya, karena nanti akan ada kalimat yang disepakati bahwasanya itu talak, yaitu kata-kata talak itu sendiri. Nah, gitu ya, talak itu sendiri. Kalau dia bilang aku mau pisah, ini seperti ada syarat. Nah, gitu ya, seperti ada syarat di sana. Nanti kalau dia bersyarat, dia nanti seperti masuk hukum sumpah. Ada kafaroh sumpah dia. Dia mirip seperti orang yang bersumpah tapi tidak menunaikan sumpahnya, jadi kafaroh, membayar kafarohnya. Memberi makan orang miskin, nah itu ya kan, itu kafaroh sumpah. 10 orang miskin, memberi 10 pakaian, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memerdekakan budak. Nah, nggak ada perbudakan kan, itu dia. Itu apabila syaratnya tersebut terpenuhi tapi dia tetap tidak menalaknya, nah, itu dia hukumnya seperti kafaroh. Misalnya seorang mengatakan, kalau kamu sampai pulang ke rumahmu, ya, kembali ke rumah orang tuamu, maka kau kucerai misalnya, kutalak, seperti itu. Betul pulang istrinya, ya, tapi ternyata tidak dia talak. Nah kan begitu. Nah, ini dia. Ini masuk hukum sumpah. Dia harus bayar kafaroh. Nah, gitu dia ya. Nah, ini tidak akan dijelaskan oleh beliau di sini nanti itu. Taib. Ya, jadi kalau di sini dilihat nanti tujuannya, niatnya. Aku mau pisah, aku mau pisah. Ya tinggal ditanya saja sama dia. Apakah maksud dari perkataannya aku mau pisah? Nah, gitu ya. Apakah yang dimaksud di situ cerai, talak dengan iddahnya, atau apa yang dimaksud di situ? Ataukah itu cuma mengingatkan saja, atau menakut-nakuti saja, atau apa, kan begitu. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Tadi al-ibrah bil maqasid wa laysat ya bil alfaz wa ma'ani. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tanya itu masuk talak berapa Ustaz? Nah, ditanya kepada yang berucap. Ya, bukan ditanya sama saya karena bukan saya yang berucap. Ya kan? Saya hanya menyebutkan hukumnya begitu. Hukumnya seperti itu, artinya ditanyakan kembali kepada yang berucap. Kalau kata yang berucap bahwasanya itu cuma menakut-nakuti saja, itu bukan talak, ya berarti bukan talak. Ya, berarti itu bukan talak, kecuali dia menyebutkannya dengan sharih. Ya, saya cerai kamu saat ini. Ya, sekarang juga saya cerai kamu. Nah, itu beda lagi. Nah, itu jelas itu jatuh talaknya. Nggak perlu lagi ditanyakan apa niatmu mas. Nggak perlu. Ya, nggak perlu tanya lagi. Tapi kalau dia masih aku mau pisah, ini kan masih kinayah gitu ya, belum jelas seperti itu. Maka ditanyakan maksudnya apa gitu. Aku mau pisah ranjang kah, mau pisah kamar, mau tidur sama anak-anak, apa maksudnya? Nah itu dia, itu dulu. Jadi belum bisa dia dihukumi talak berapa kalau dia pengucapannya masih terlalu mengambang. Nah begitu ya, masih kesana kemari, masih bisa ada tafsiran lah kesana kemari. Tapi kalau jelas saya talak kamu, maka nggak perlu lagi ditanya niatmu talak, nggak perlu, karena udah jelas talak itu udah difahami oleh semua. Nggak ada orang yang waras itu memahami talak itu kemudian nggak cuma main-main. Wah nggak bisa. Nanti ada pembahasannya. Bahwasanya ada 3 hal kata Nabi, salasah jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun kata Nabi. Ada 3 perkara. Serius jadi, canda jadi. Nikah
ya, tolak dan rujuk. Itu 3 tadi, nikah, talak dan rujuk. Gak ada nikah itu udah terpenuhi semua syarat-syarat udah terpenuhi, ya kan? Kemudian ya semua syarat sudah terpenuhi, kemudian rukun juga sudah diucapkan, misalnya rukunnya sudah diucapkan, ada ijab kabulnya. Setelah itu cuma candaan tadi, wah nggak bisa jadi itu, ya nggak bisa bercanda-canda walaupun dia terbata-bata, nggak satu nafas jadi, kata Nabi. Kan sekarang kan begitu kan, ulang-ulang belum sah, kenapa? Tadi terputus anunya nafasnya. Kecuali terputus napasnya meninggal dunia, itu lain lagi kan, berarti nggak jadi itu. Tapi kalau dia terbatuk itu, karena ini nggak boleh main-main. Mau dia terbatuk mau apa, ketika syarat sudah terpenuhi semuanya, ada 2 mempelai, ada mahar, ada wali, ada 2 saksi, ya kan sudah lengkap semuanya. Tinggal nanti rukunnya apa? Ijab dan qabul. Ya, ijab itu dia wajibkan. Saya wajibkan kamu terima ini kalau memang kamu ingin menikahi anak saya. Ya, gimana? Saya terima. Ya, kemudian si bapak yang menikahkan, enggak, cuma canda. Nggak bisa gitu. Cuma canda gitu, jadi itu. Ya. Apalagi kalau acting buat film kan begitu kan? Semuanya ada sudah di situ. Posisinya pas lagi, kan begitu. Bintang filmnya itu si anak perempuan dan langsung bapaknya. Jadi itu setelah itu langsung mereka boleh halal gitu ya. Karena kata Nabi 3 hal tadi. Ya, nikah, tolak, ya, rujuk. Itu nggak boleh main-main itu. Makanya itu tadi, kalau dia kalimatnya udah jelas, tadi saya nikahkan, itu kan jelas kan begitu. Semua udah ada gitu. Saya nikahkan anak saya yang perempuan ini dengan kamu, maharnya sekian, saya terima, kata dia. Gitu aja, saya terima, selesai. Kan kita aja biar agak resmi gitu ya, kalimatnya itu harus cut gitu ya. Padahal kalau kita lihat di masa Nabi itu, mana ada yang meriwayatkan gitu. Padahal banyak yang menikah di zaman Nabi. Banyak yang menikah di zaman Nabi. Banyak Nabi aja menikahkan ketika seorang laki-laki yang sangat miskin itu kan, yang dia tidak ada apapun, bajunya aja cuma 1, badannya ini nggak ada baju, cuma besarungan saja, disuruh pulang ke rumah, carilah cincin dari besi pun nggak apa-apa lah untuk mahar. Balik nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Bingung Rasulullah. Kau ada hafalan Quran? Ada. Sudah. Kamu ajarin nanti calon istrimu ini hafalan Quranmu. Iya. Sudah, itu jasa, boleh ya. Jasa itu boleh dijadikan mahar. Nanti misalnya ada laki-laki nggak ada uang apapun, jasa cuci piring aja. Aku 2 tahun aja nanti nyuci piring, kamu nggak usah kan gitu ya. Jasa jadi membantu. Itu aja dinikahkan oleh Nabi dengan kalimat yang biasa saja. Saya nikahkan kamu dengan ini, ya, dengan mahar. Kamu mengajarkan Quran kepada dia, apa yang kau hafal kepada dia, udah jadi. Baik ya, intinya seperti itu. Kalau seorang sudah jelas laki-laki mengucapkan talak, ini nggak bisa ditakwil, nggak bisa ditafsir lagi. Kalau dia udah mengatakan talak lalu dia tiba-tiba mengatakan enggak, bukan niatku, nggak diterima. Ya, tidak diterima seperti itu. Kalau diterima seperti itu, harus berapa ribuan wanita yang tertipu dengan perkataan talak. Saya talak kamu. Jadi saya gimana Mas? Nggak, main-main aja. Waduh, nggak boleh. Ya, hancur agama ini kalau boleh main-main seperti itu. Jadi kalau kalimat talak udah jelas. Tapi kalau ini belum, saya rasa. Aku mau pisah. Maksudnya, mau pisah apa ini? Pisah ranjang, pisah kamar, pisah apa dulu ini? Dimintai dulu keterangannya. Jelas Mas. Kan begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan. Nanti insya Allah ya rincian tentang talak itu ini, karena saya rasa agak tanggung kalau kita jelaskan ya, dan mungkin masih ada kebutuhan. Tidak ada ya? Anda rasa cukup lah ya? Insya Allah cukup. Siapa tahu antum ada janji-janji lagi undangan, tidak apa, lebih panjang waktunya. Nah, jangan-jangan Ustadz ini banyak anunya, tahu aja. Ya. Mohon maaf ya atas anunya, karena sangat singkat mungkin. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita
lanjutkan, bisa kita jelaskan dengan panjang lebar insyaallah. Ini saja, akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.